Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 70. Bram, tiba Sally menghambur, memeluk pinggang Bram. Jangan pergi. Dia terisak di punggung Bram. Jangan tinggalkan aku. Bram, aku mau kamu di sini. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tak mau sendiri. Sally yang tadinya seperti orang kesurupan, mengamuk memanggil nama Raka itu sekarang terseduh. Seduh seperti anak kecil yang takut ditinggalkan ayahnya. Bram, maafkan aku. Kalimat pamungkas yang diucapkan Sally hari ini membuat Bram tak bergeming. Dia tak pernah bisa menolak sikap ini dari dulu. Meski segamang apapun, dia selalu kalah. Bram berbalik menatap mata nanar yang bersimbah air mata itu. Jiwa Sally yang aneh dan senantiasa labil ini kadang kala menimbulkan tanya dalam hatinya. Tapi setiap dia melihat bola mata yang berkaca, kaca itu dia tak pernah bisa menyakiti Sally. Selama ini, Sally tak pernah benar berpaling darinya. Meskipun dia selalu dengungkan nama Raka dan memujanya. Bram menganggap Sally hanya melampiaskan rasa kecewa dan dendamnya saja pada Raka tapi tak tahu cara mengucapkannya. Toh, meskipun dia kerap menyebut nama Raka, Bram memenangkan perhatian terlebih tubuh Sally dan sekarang bahkan Sally lah yang membuatnya tetap bisa hidup dalam pesta dan foya. Uang Sally yang banyak itu, dia menikmatinya seperti halnya tubuh Sally. Jadi dia tak pernah menganggap perkataan Sally serius jika mengatakan ingin Raka. Tapi hari ini, dia merasa ada yang berbeda dari diri Sally yang membuatnya merinding. Sally seperti orang yang sakit mentalnya. Tatapan matanya berubah dalam waktu sepersekian menit. Ada apa denganmu, Sally? Bram menyentuh kedua bahu Sally. Bram, jangan tinggalkan aku. Sally menyahut dengan jawaban yang tak nyambung sama sekali. Kenapa kamu membuatku takut? Suara Bram bergetar. Dia tak lagi membentak Sally. Bram, jangan pergi ya. Malam ini aku akan membuat Bram kesayanganku bahagia. Sally memeluk Bram dengan suara manja yang menggoda. Bram membiarkan Sally memeluknya, meski dia menjadi sedikit ketakutan sendiri dengan sikap Sally. Emosi Sally benar tak stabil. Bram tak menyadari bahwa perempuan selingkuhannya itu adalah perempuan yang tengah menderita gangguan mental akibat kemanjaan dan keegoisannya sendiri. Dalam dilema hatinya, Bram tak tahu mengapa benaknya melayang pada bayangan dia saat memeluk tubuh Sally. Ini bukan hal yang biasa, karena selama ini ketika dia memeluk tubuh dia dalam gelap dia membayangkan itu adalah Sally. Dunia Bram sedang berputar. Meski dia berusaha melawan perasaan itu. Rai bisa berjalan tidak jatuh lagi. Raka terpesona pada bayinya yang tampak berjalan dengan sombongnya meski dalam langkah tergesa yang lucu tapi dia sudah tak lagi berpegangan di pinggir dinding atau tepi kursi. Anakku bisa berjalan sendiri. Sebagai seorang ayah yang selalu mengikuti tumbuh kembang anaknya melihat bagaimana Rai sekarang sudah sangat pesat pertumbuhannya. Raka terkagum. Sayang, lihat anakmu. Raka menunjuk ke arah Rai yang mengejar bolanya tanpa peduli sekelilingnya meskipun dengan jatuh bangun. Dari kemarin dia sudah begitu. Dadinya kemana saja. Sarah mencibir manja pada Raka. Tapi hari ini dia berjalan tanpa jatuh lagi, sayang. Bulan ini dia setahun. Loh, jadi wajar saja dia sudah bisa berjalan. Rai mau ulang tahun. Ya. Raka menangkap tubuh anaknya itu dengan gemas. Rai tertawa senang saat sang dedi melambungkan tubuhnya dalam gendongan dadinya. Boa. Rai mengoceh sambil menunjuk ke arah bolanya. Undur dedi mau main bola. Raka menggoda Rai. Tidak mau melepaskan bayinya itu meskipun Rai menggeliat mau melepaskan diri. Sayang. Aku mau kasih hadiah untukmu. Tiba Sarah mendekat dengan sikap yang aneh. Apa?
Apa yang paling kamu inginkan tahun ini? Sarah balik bertanya dengan masam mesem. Apa? Ya, Raka mendelik lucu. Yang paling kamu inginkan? Sarah mengalungkan tangannya di leher Raka dari belakang. Punya rumah sendiri. Punya jet. Punya mobil lagi. Rasanya sudah punya semua. Raka tampak berpikir keras. Yang lain, memberikan pelajaran kepada Sally dan mamanya yang jahat. Sepertinya sebentar lagi. Mimik Raka terlihat jenaka. Sesuatu yang mau kamu tambah lagi? Kira apa? Apa? Ya, istri. Kok istri? Memangnya kamu mau tambah istri? Gantian Sarah yang mendelik. Wajah mereka saling bertemu dengan lucu ketika Raka menoleh. Kan katanya nambah? Tapi bukan istri juga. Sarah tampak ngambek. Terus apa? Kalau aku bisa kasih sesuatu yang bisa bikin kamu bahagia hari ini. Kira aku dapat apa? Sarah menggoda. Aku mau kasih kamu apa? Semua kamu punya. Malah di kantor kayaknya kamu ibu bos deh. Barang apa yang tidak kamu bisa dapatkan? Raka mengerutkan keningnya dengan jenaka. Pokoknya kamu harus kasih aku hadiah nanti. Ini mau kasih surprise tapi minta disurprisekan juga. Raka geleng kepala. Kalau ku kasih kukuk, mau? Itu sudah biasa. Sarah cemberut. Tapi nanti ku kasih pita dia, biar mirip kado. Sahut Raka yang membuat Sarah langsung tergelak. Aku mau kamu temani aku shopping. Sejak kapan kamu suka shopping? Aku mau jalan seharian ngider mall. Oh alah sayang, jangankan cuman ngider mall. Ngider satu Surabaya ini juga aku oke. Raka tertawa sambil sempatnya mengecup pipi Sarah. Janji. Ya, swear, janji putih sayang. Terus surprise-mu apa? Tanya Raka dengan tidak sabaran. Coba kamu buka ini. Sarah mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah kotak kecil panjang. Seukuran pen. Terbungkus kertas kado rapi lengkap dengan pita warna merah. Apa ini? Raka menatap Sarah dengan pandangan bingung dan curiga. Buka saja. Bukan bom kan? Masa bom sekecil ini? Sarah senyum sendiri. Apa sih? Kamu bikin aku takut saja. Kenapa jadi takut? Tidak biasanya. Aduh, cepat buka. Sarah mengomel. Malah dia yang menjadi tak sabaran. Raka membuka bungkusan kecil itu. Dan ketika kertas kadonya disingkirkan, masih tersembunyi dalam kotak kecil. Sayang, aku gugup. Kok gugup? Ini baru pertama kali dapat kado dari istri. Tapi ultah kamu tahun kemarin aku servis full. Loh. Tapi yang bungkus begini belum pernah. Aduh, sayang. Cerewet amat. Sarah benar manyum dengan gaya suaminya itu yang lama bikin kesal. Dengan penuh penghayatan Raka membuka kotak di tangannya. Sebuah tes pack. Mata Raka terbelalak pada tes pack dengan 2 garis merah di tengahnya. Ini serius. Raka benar. Nenar gemetar meraih tes pack itu. Sarah senyum padanya. Ini bukan prank, kan? Raka menarik tubuh Sarah ke hadapannya. Babi undur yang merengek minta bolanya yang masuk ke bawah sofa sudah tak lagi menarik perhatiannya. Masa prank? Sih, Sarah duduk dengan manja di pangkuan Raka. Kamu hamil? Tanya Raka tak berkedip. Sarah menganggukkan kepalanya dengan mata berbinar. Rae mau punya adik bayi? Iya. Aku akan jadi dedi dengan 2 baby? Iya. Astaga sayang. Kamu benar membuatku bahagia. Dengan wajah mengharu biru dan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan, Raka memeluk Sarah kuat. Diciumnya sang istri dengan bertubi-tubi. Sesuatu yang sangat diinginkannya dan Sarah tahu sekali itu apa. Kenapa tidak bilang kalau kamu hamil? Lah, ini baru bilang. Sarah tersipu manja dipeluk dan diciumin Raka. Sudah 3 minggu aku telat haid tapi perasaanku biasa saja. Tidak seperti hamil Rae.
Jadi, baru tesnya tadi pagi. Maunya kasih kejutan nanti malam tapi akunya tidak tahan. Sarah menggeliat manja di pangkuan Raka. Sayang, terima kasih. Terima kasih. Raka memeluk erat Sarah. Rae yang sedari tadi merengek menghambur ke arah Dedi dan mominya. Dia paling tidak tahan kalau melihat mominya disayang. Sayang sang Dedi pasti ikut nimbrung juga, minta dipeluk. Mom. Mom. Si kecil Rae yang lucu mengangkat dua tangannya ke arah dadinya. Aduh, Rae. Momimu sama adek bayi sudah borong tempat ini. Kamu berdiri saja ya. Seperti mengerti dadinya ngomong apa. Rae pasang wajah mewek bersiap menangis. Sarah dan Raka tertawa berbarengan. Tak ada yang melebihi kebahagiaan keluarga kecil itu saat mereka menerima hadiah dari Tuhan dari doa dan permohonan. Tak ada yang lebih dari sebuah keinginan Raka. Mendapatkan karunia seorang bayi yang akan menambah ramai rumah mereka. Beberapa hari ini, setelah tahu kehamilan Sarah, Raka sepertinya bertingkah aneh. Biasanya yang pusing, mual, cerewet itu istri yang sedang hamil muda. Ini suami kesayangan Sarah ini yang terserang gejala ngidam. Sarah tak punya keluhan berat kecuali dia merasa cepat lelah yang lebih dari biasanya dengan selera makan yang meningkat drastis. Yah, saat pemeriksaan awal kehamilan dengan Dokter Yogi, bayi mereka sehat dan surprise-nya luar biasa. Di layar monitor ada 2 benjolan di sana, sebesar kacang. Sepertinya, Sarah hamil kembar. Dokter Yogi menyampaikan berita itu dengan wajah cerah ceria. Kembar, Sarah dan Raka saling berpandangan. Mereka hampir tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ya, usia kehamilan dari HPHT-nya, sudah 8 minggu. Dan di rahim terdeteksi ada 2 janin. Di usia ini, janin kembar sudah memiliki lengan dan kaki yang bisa ditekuk meski dalam bentuk belum sempurna. Detak jantung mereka juga sudah bisa kita dengar saat pemeriksaan USG. Sel saraf di otak mereka bercabang untuk terhubung satu sama lain. Dokter Yogi menunjukkan gambar di layar yang berdenyut-denyut. Sarah tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya melongo terpesona dengan apa yang dilihatnya. Raka apalagi hanya menatap ke monitor dengan pias terpana. Rasanya sungguh luar biasa. Dia minta 1 bayi tapi Tuhan langsung memberinya 2. Tuhan selalu memberikan hadiah melampaui harapan. Untuk orang yang bersabar dan penuh pengharapan. Sayang, lihatlah, Rae punya adik 2. Raka tak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sarah. Mata Dedi muda tampan itu berkaca-kaca. Iya, sayang. Mereka ada 2. Kita akan memiliki 2 bayi lagi. Sarah balas memeluk suaminya itu dengan terharu. Terima kasih, sayang. Kamu memberiku banyak kebahagiaan yang luar biasa. Bisik Raka di telinga Sarah. Dengan yanpa malu Vi kecupnya dahi Sarah dengan penuh kasih sayang dan terima kasih. Kondisi anakku bagaimana? Mereka sehat? Tanya Raka dengan antusias. Tangannya masih memegang lengan Sarah yang terbaring di atas bed. Kondisi keduanya sesuai dengan harapan usia kehamilan. Mudah-mudahan akan sehat terus. Sambil kita pantau, jangan lupa kalau ada keluhan atau sesuatu yang terasa aneh. Konsultasikan segera. Ya, kata Dokter Yogi. Sarah mungkin mengalami banyak keluhan di masa kehamilan ini, seperti morning sickness yang hebat. Misalnya, tingginya kadar HCG juga membuat morning sickness mom yang mengandung anak kembar menjadi lebih kuat dan panjang. Sarah menggelengkan kepalanya. Mungkin ada mual biasa di pagi hari, tapi masih normal saja, tidak parah. Cuma cepat lelah, capek saja, maunya baring terus, sahut Sarah. Dokter Yogi menganggukkan kepalanya. Dia senang mendengar Sarah yang tampak lebih tenang pada kehamilan keduanya itu. Mungkin keluhannya tidak terlalu dirasakan sekarang, tapi berjalan seiring usia kehamilan. Mungkin hamil kembar sedikit lebih berat dari hamil tunggal. Tetap jaga nutrisi dan kesehatannya. Istirahat lebih banyak untuk menekan efek kelelahan dan keluhan yang berlebihan nantinya.
Saran Dokter Yogi. Ngidam meskipun sering disebutkan sebagai mitos, tapi sebenarnya hal ini bisa disebabkan karena saat hamil tubuh si ibu membutuhkan tambahan energi. Jadi muncul keinginan untuk makan makanan tertentu. Perubahan hormon selama masa kehamilan bisa jadi penyebab munculnya ngidam. Jelas Dokter Yogi saat Sarah iseng bertanya tentang ngidam. Tapi aku biasa saja. Tidak ada keinginan atau perasaan yang aneh selama hamil ini. Malah aku sempat tak yakin sedang hamil kalau tidak melakukan tes pack. Sarah mengerutkan dahinya. Tidak semua ibu hamil juga merasakan sensasi ngidam, tetapi keinginan untuk makan sesuatu itu lebih kepada tuntutan kebutuhan tubuh si sebenarnya. Kadang ngidam menjadi pertanda bahwa tubuh ibu butuh makanan dengan zat gizi tertentu. Misalnya ibu ngidam mangga muda. Mungkin saja tubuh ibu sedang butuh tambahan vitamin C. Kadang juga mau coklat batangan saat hamil bisa disebabkan karena tubuh ibu membutuhkan lebih banyak kalori dan magnesium. Seperti itu. Jadi macam model ngidamnya. Dokter Yogi menjelaskan dengan ramah. Tapi kalau ngidamnya bukan makanan, Raka mencecar. Bukan makanan bagaimana? Yah, mungkin mau makan batu bata, beling, jilat mobil, minta cium roda pesawat. Yang ngidam begitu siapa? Sarah melotot pada suaminya itu. Ya, siapa tahu. Raka terkekeh. Memangnya aku kuda lumping? Sarah cemberut mendengar candaan suaminya itu. Ku dengar pengalaman ngidam ibu hamil kadang suka begitu. Sergah Raka dengan mimik lucu. Mungkin ada beberapa ibu hamil ada yang menginginkan hal yang tak wajar untuk dikonsumsi, misalnya batu bata, arang, bahkan serpihan dinding saat ngidam. Ini disebut pika. Konon, ini juga berhubungan dengan kebutuhan tubuh sang ibu saat hamil, juga mungkin kurangnya zat besi atau kalsium. Bila hal ini terjadi, hal terbaik yang harus ibu lakukan adalah melawan rasa ingin mengonsumsi hal di luar makanan tersebut, karena ini bisa berbahaya baik bagi ibu. Makan makanan yang sehat dan wajar saja. Biar ibu dan bayinya sehat. Dokter Yogi tak bisa menahan senyumnya melihat sepasang suami istri yang selalu mesra dan suka saling menggoda ini. Kalau mau mutarin mall, shopping, nguras ATM suami, itu termasuk ngidam juga. Dokter Yogi tak bisa menahan tawanya mendengar pertanyaan kawannya itu. Kalau yang itu aku no comment, jawab Dokter Yogi sambil tergelak. Raka ngotot memvonis Sarah yang tiba-tiba kepengen jalan mutarin mall itu sebagai bentuk ngidam. Meskipun Sarah bilang dia cuma lagi boring saja, jadi ingin jalan dengan suami. Tapi untuk kehamilanku yang kedua ini, rasanya biasa saja. Perubahan mood juga tidak masalah. Cuma, Sarah melirik pada sang suami. Ya, yang banyak keluhan sepertinya suami saya, Dok, Sarah nyengir. Oh, ya. Keluhan Raka melebihi istrinya yang sedang hamil. Mulai dari morning sickness atau mual pagi hari, sakit perut dan ulu hati, perubahan nafsu makan, mood swing, sulit tidur. Sarah benar harus ekstra merawat sang suami. Yang banyak keluhan sepertinya suami saya, Dok, Sarah nyengir. Oh, ya. Keluhan Raka melebihi istrinya yang sedang hamil. Mulai dari morning sickness atau mual pagi hari, sakit perut dan ulu hati, perubahan nafsu makan, mood swing, sulit tidur. Sarah benar harus ekstra merawat sang suami. Cuma suamiku ini kok seperti orang ngidam. Pagi mual, malam pusing, susah tidur, maunya dikerokin, dipijitin, jawab Sarah sambil mengernyit dahi sambil melirik pada Raka yang tersipu. Wah, mungkin Raka lagi mengalami sindrom Couvet. Dokter Yogi tersenyum lucu. Sindrom Couvet, apa itu? Penyakit apa? Sarah bertanya dengan cemas. Itu bukan penyakit. Itu hanya sindrom sementara semacam ngidam juga terjadi pada seorang ayah yang sedang mengalami euforia istrinya hamil. Ngidam tidak hanya dirasakan oleh ibu hamil. Suami yang istrinya sedang hamil bisa saja ikut merasakan ngidam. Bahkan tidak hanya ngidam.
suami bisa saja merasakan keluhan. Keluhan yang biasanya dirasakan ibu hamil. Hal itu disebut dengan sindrom Couvet atau sering disebut kehamilan simpatik. Raka melotot pada Dokter Yogi. "Gi, masa sih aku ngidam juga?" Raka nampak protes. Tak yakin dengan pernyataan Dokter Yogi. "Masih untung kamu cuma ngidam sayang. Tidak langsung lahiran." Canda Sarah melihat Raka yang tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sindrom Couvet biasanya terjadi saat usia kehamilan sang istri memasuki trimester pertama dan trimester ketiga. Gejalanya pun bermacam-macam. Kadang ada yang cuma mual, pusing, tapi ada juga yang persis ibu hamil sampai muntah dan pengen makan macam-macam. Walaupun begitu, Raka tidak usah khawatir, sindrom ini bukanlah suatu penyakit fisik atau gangguan mental dan biasanya hanya terjadi sementara waktu. Gejala ini akan menghilang sendiri apalagi kalau bayinya sudah lahiran. Sekarang Raka mengerti mengapa dia sedikit aneh beberapa hari ini. Penyebabnya apa sih, Gi? Penyebab terjadinya sindrom Couvet belum diketahui secara pasti, sih ya. Tapi kemungkinannya adalah karena suami sangat berempati kepada istri yang sedang hamil hingga menyebabkan kecemasan. Kehamilan istri bisa saja menyebabkan suami ikut stres dan cemas. Kecemasan berlebih dan stres bisa menyebabkan tubuh mengeluarkan hormon stres yang disebut kortisol. Nah, dalam jangka waktu panjang kortisol dapat menurunkan kadar testosteron dan meningkatkan hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini bisa menyebabkan timbulnya gejala menyerupai ibu hamil, bahkan pembesaran payudara. Stres juga bisa menyebabkan gejala lainnya yang makin mirip dengan keluhan ibu hamil. Jadi jangan heran nanti keluhannya macam-macam seperti ibu hamil. Tapi ini langka lo terjadi pada suami. Langka bagaimana, Gi? Ya, maksudnya jarang terjadi. Dokter Yogi terkekeh. Kok bisa terjadinya di aku? Raka mendelik pada Dokter Yogi penasaran. Mungkin kamu lagi senang banget mau punya bayi lagi, terus kepikiran atau ingat bagaimana susahnya Sarah lahiran. Pro kontra kebahagiaan dan kecemasan seperti ini bisa lo jadi pemicunya. Raka manggut melirik pada Sarah yang senyum-senyum sendiri. Sudahlah sayang, diterima saja. Aku siap merawatmu. Sampai lahiran juga tidak apa-apa. Sarah tak bisa menahan tawanya melihat wajah sang suami yang manyun dan lucu itu. Sarah yang sedang duduk di tempat tidur bersandar pada kepala ranjang sambil membuka tablet di tangannya. Mencek beberapa gambar baju koleksi yang dikirim Jen padanya. Bulan depan mereka akan mengikuti event peragaan busana tahunan. Jadi Sarah harus mensortir beberapa busana untuk menyesuaikan dengan tema event. Pada tahun ini, Sarah bekerja sama dengan Grace merancang beberapa busana untuk mewakili butiknya. Di sela kesibukannya yang sedikit mereda karena Raka selalu di garda depan urusan perusahaan, akhirnya Sarah bisa berkarya lagi. Jiwa Sarah memang sejatinya berada di dunia perancangan busana. Dia adalah desainer, bukan seorang yang meletakkan jiwanya pada bisnis dunia properti. Beberapa hari lagi rapat quorum pemegang saham. Apakah semua dokumen sudah disiapkan, Dodi? Tanya Sarah, sambil matanya tak lepas dari layar tabletnya. Dodi sudah menyerahkan dokumennya. Transaksinya juga sudah diurus oleh Edgar. Semuanya hanya menunggu waktu saja. Raka menyahut dari sebelahnya, dia baru saja membaringkan tubuhnya. Matanya tak lepas dari Rae yang tampak nyenyak tertidur di tempat tidurnya. Sarah menaikkan alisnya. Entah apa yang difikirkannya. Sayang. Tiba wajah Raka memerah. Sepertinya dia menahan sesuatu. Kenapa aku pusing? Kamu kenapa? Sekarang Sarah mengangkat wajahnya, melihat pada suaminya yang memegang kepalanya. Sayang, aku merasa sedikit mual. Raut wajah Raka tampak masam. Terlihat dia serius dengan apa yang sedang diucapkannya. Kamu ada makan seafood? Tanya Sarah dengan tatapan menuduh. Tidak ada. Kamu mungkin lambat makan lagi tadi? Aku baru saja makan dengan Rian sebelum pulang.
Terus, Sarah beranjak dari kursinya menuju tempat sang suami yang sedang duduk melantai di ruang keluarga sambil melihat Rae bermain. Entahlah, rasanya pusing dan tak enak, sahut Raka. Sarah melepaskan tabletnya sementara Raka masih bersandar dengan duduk di sebelahnya. Jemari halus Sarah memijat pelipis Raka dengan lembut. Wajah suaminya itu tampak pucat. Sayang, kamu benar sakit sepertinya. Sarah mengernyitkan dahinya. Iya, aku lagi sakit sayang. Lalu dengan manja Raka berbaring di pangkuan Sarah. Saat Sarah mijit kepala Raka tiba-tiba. Uek, Raka menutup mulutnya sambil meloncat bangun. Sayang, kamu kenapa? Masuk angin? Sarah nampak cemas. Uek, dalam sekejap Raka berlari ke kamar mandi tanpa bisa menyahut apa. Sayang, Sarah melongo menatap punggung sang suami. Beberapa hari ini, setelah tahu kehamilan Sarah, Raka sepertinya bertingkah aneh dan divonis sedang ngidam simpatik oleh Dokter Yogi karena sikap ekstrimnya itu. Biasanya yang pusing, mual, cerewet itu istri yang sedang hamil muda. Sekarang Rakalah yang mengalaminya. Astaga, kamu muntah lagi sayang. Sarah geleng kepala ketika suaminya itu keluar dengan wajah merah padam. Minyak telon, minyak kayu putih. Apalah itu? Raka menjulurkan tangannya kepada Sarah. Sarah cengengesan sendiri sambil membaringkan suaminya itu di pangkuannya. Kehamilannya ini anteng sekali tetapi yang menderitanya sepertinya Raka. Kita harus periksa ke dokter. Sayang, ini aneh sekali. Loh, Sarah memberikan minyak kayu putih dan segera Raka menciumnya dengan tak sabaran. Rasanya, kalau mencium bau telon atau minyak kayu putih hidupnya terasa kembali lagi setelah tersiksa mual muntah tak jelas. Kita sudah ketemu Dokter Yogi kan kemarin. Jangan bikin malu aku. Raka mesem. Tapi, biar diberi resep apa gitu. Kamu tambah parah. Loh, tiap pagi dan malam selalu mual begitu. Bersambung dulu ya teman-teman.